Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom, damai di hati, dimanapun saudara-saudara berada saat ini. Saya percaya kasih Yesus Kristus selalu ada di dalam kehidupan kita, selalu melingkupi dan memelihara hidup saya dan saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa lagi dari program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Wonosalam. Hari ini kita akan kembali disapa oleh kebenaran firman Tuhan sesuai MTPJ Gereja Masehi Injili Minahasa untuk edisi tanggal 7 sampai 13 Juli 2024. Sebelum kita membaca, merenungkan dan belajar dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih atas campur tangan dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, dimanapun kami berada saat ini. Kami percaya bukanlah kebetulan kalau kami diperjumpakan dalam program Sapaan Berkat dari Jemaat Gemim Peniel Tuna Wonosalam. Saat ini kami kembali lagi akan belajar dari firman Tuhan. Firman Tuhan hendak menyapa setiap kami. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk mengerti apa maksud firman Tuhan, untuk senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan, memelihara firman Tuhan di hidup ini dengan taat dan setia. Pakailah hamba-Mu memberitakan firman, dan kami semua tidak hanya sebagai pendengar saja, tetapi menjadi pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita hari ini dalam edisi Sapaan Berkat sesuai MTPJ Gereja Masehi Injili Minahasa tanggal 7 sampai 13 Juli 2024 dalam Injil Lukas. Lukas pasal 18, Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Firman Tuhan dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa muda." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat kita membaca perikop ini, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, maka mungkin timbul sebuah pertanyaan yang begitu alamiah, yaitu apakah Yesus menganggap kekayaan sebagai ukuran kehidupan rohani orang percaya?
Dan sejumlah orang menginterpretasikan hal ini bahwa materi dan mengikut Yesus tidak bisa disatukan. Penafsiran ini kadang hanya didasarkan pada pembacaan ayat-ayat yang tidak mendalam. Meskipun hal itu juga bisa termotivasi oleh ukuran materi dalam kekristenan yang membuat kita tidak nyaman. Terlalu fokus pada berkat materi yang dianggap sebagai kebutuhan yang harus Tuhan berikan dapat menghambat kedisiplinan seorang Kristen. Seperti bermurah hati dan mengorbankan keuangan, harta benda yang ada pada mereka. Nah, sehingga saudara-saudara, kekayaan materi kadang-kadang terlihat sebagai bentuk teologi kemakmuran yang buruk. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, timbul juga pertanyaan, apa yang Yesus katakan tentang kekayaan? Apakah Yesus mengatakan bahwa untuk beroleh hidup kekal orang percaya harus hidup miskin? Apakah kekayaan bisa membuat seseorang tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Ini adalah pertanyaan penting karena kekayaan bisa menjadi faktor penting yang berdampak pada panggilan pribadi seseorang dan juga kemampuan gereja untuk mengatasi masalah sosial yang membutuhkan dana. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, untuk membahas hal ini, kita bisa membaca beberapa kisah yang dituliskan dalam Injil Lukas dan juga kisah para rasul. Salah satu keprihatinan Yesus adalah tentang cara hidup orang kaya pada saat itu. Dan hal itu sengaja diperbandingkan dengan orang miskin yang akan mewarisi kerajaan Allah. Ada juga kisah di Alkitab yang menerangkan tentang orang kaya yang bodoh, yang mengumpulkan kekayaannya untuk dirinya sendiri. Bahkan dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 juga bercerita tentang orang kaya yang tidak berbelas kasih kepada Lazarus sang pengemis. Selain itu juga terdapat kisah tentang pasangan suami istri Ananias dan Safira yang mati karena berbohong kepada Petrus tentang jumlah harta benda yang mereka miliki. Dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Nah, saudara-saudaraku, dalam hal ini Injil Lukas tidak menuliskan secara langsung bahwa hal-hal material itu terkutuk. Kita diberitahu tentang gaya hidup Yesus yang sangat jarang dijumpai. Ada juga wanita yang melayani melalui kekayaan yang dimiliki. Ada juga kisah Yusuf dari Arimatea, seorang anggota majelis besar, seorang yang baik dan benar. Saat kematian Yesus, dia membeli makam khusus tempat Yesus dimakamkan. Nah, ayat itu menjelaskan bahwa dia adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, dalam memahami bagian firman kita saat ini, ada dua hal yang Yesus hendak sampaikan kepada orang percaya bagi kita terkait kekayaan. Yang pertama, Yesus tidak mengatakan bahwa orang-orang yang memiliki kekayaan tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kekayaan itu dipandang akan membawa kesulitan seseorang untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan mengatakan dalam bacaan kita saat ini di ayat 24 dan 25. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang dimasuk lubang jarum di sini, saudara-saudara, bukan lubang jarum untuk menjahit, tetapi lubang jarum ini adalah sebuah pintu kecil yang menunjuk pada pintu masuk kepada sebuah kota. Jadi ketika unta ingin memasuki sebuah kota itu, melalui pintu jarum ini yang sangat kecil ini, unta ini mesti merunduk. Dia mesti merunduk
supaya dia dapat masuk ke dalam pintu kecil ini. Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita ingin diselamatkan, kalau kita ingin menerima anugerah keselamatan, kita mesti rendah hati. Kita mesti benar-benar rendah hati dan tunduk pada ketetapan dan pada firman Allah. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sebenarnya menjadi seorang yang mengumpulkan harta benda kekayaan itu tidak salah. Tetapi ketika kekayaan itu menjadikan diri kita, menjadikan kekayaan itu sebagai prioritas, dan kita mengabaikan panggilan iman kita, maka disitulah letak kesalahan kita. Kekayaan baik dapat digunakan dalam pelayanan, mendukung pelayanan gereja, mendukung persekutuan dan kesaksian umat. Tetapi kalau dipandang sebagai prioritas yang harus dikejar dan mengesampingkan panggilan iman kita, maka disitulah kekeliruan ada dalam kehidupan umat. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kita saudara-saudaraku bahwa orang percaya harus menempatkan Tuhan segala-galanya. Tidak menempatkan harta kekayaan sebagai pusat dari segala-galanya. Memang kalau secara manusiawi kita dapat berpikir dengan uang, dengan harta dan benda kita dapat membeli segalanya. Tetapi ingat saudara-saudara, harta, benda, kekayaan kita tidak bisa membeli keselamatan. Keselamatan itu anugerah. Keselamatan itu dianugerahkan bagi orang yang percaya, orang yang merunduk, orang yang merendahkan diri, rendah hati di hadapan Tuhan Allah kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, jadilah pribadi yang menerima anugerah Allah, bahwa semata-mata hidup kita diselamatkan hanya oleh anugerahnya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami semua. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, seperti unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Dia harus merunduk. Maka kami ketika menikmati anugerah keselamatan, menerima anugerah keselamatan, kami pun harus rendah hati. Ajarkan kami Tuhan, untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, mencintai firman Tuhan, dan memelihara firman Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian saudara-saudara, sapaan berkat untuk edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.